Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair wa antum. Alhamdulillah ana bil khair wa antum. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita panjatkan doa. Berikut dengan nanti dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari teman-teman kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yo, posisi sempurna, tangan siap depan, luruskan dengan depan. Yo, silakan. Hiduplah Indonesia, Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
tadi kita telah membacakan doa dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan itu menambahkan untuk keberkahan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Jamal akan absen terlebih dahulu. Untuk kali ini, pada hari ini kita akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Abiyu Ramadan Sidutomo hadir. Abiyu Yahya Hadir. hadir. Ahmad Musyiful Bilal Haq Hadir. hadir. Ashikorina Maisa hadirah. Anissa Dia Pratiwi hadirah. Arif Nugroho alhamdulillah hadir. Arkanata Rizki Mulyana alhamdulillah hadir. Sehat alhamdulillah sehat. Atala Arkata Rayyan alhamdulillah. Atika Zahra Riyadi alhamdulillah. Elvo Mahira Al-Fatih hadir. Kansa Nur Salwa alhamdulillah hadir. Miko Ardino hadir. Muhammad Awizar Anwar alhamdulillah hadir. Sandi Ramadhania Pramandini alhamdulillah. Semua hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. Yang tentunya di dalam pendidikan agama Islam banyak sekali mencakup tentang ajaran-ajaran tentang agama Islam yang sangat banyak. Namun kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali lanjutan daripada pembelajaran yang lalu, yakni kita akan belajar tentang daripada surah Al-Fa. Surah apa? Kurang semangat. Surah apa? Al-Falaq. Oh iya. Namun sebelum kita ke materi yang baru, kita akan di-refresh dulu, biar nggak tegang, ya, biar nggak tegang. Coba kita akan tepuk pagi, siang, malam. Ya, coba tangan di atas, posisi siap. Kita stretching terlebih dahulu. Konsentrasi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Baik, ya sudah konsentrasi semua? Sudah siap? Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang daripada salah satu tentang ilmu agama Islam. Kira-kira pelajaran yang kemarin itu tentang apa? Rukun iman. Penting. Ya, bukan iman yang di sana. Ya, rukun iman di jati diri kita. Baik. Rukun iman ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua siapa? Malaikat siapa? Malaikat Allah. Yang ketiga, kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, Masya Allah, iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Yang kelima siapa? Yang kelima, ayo yang kelima siapa? Yang kelima, siapa yang bisa yang kelima? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini disebut namanya rukun iman. Kalau orang nggak punya iman, adanya apa? Apa? Kalau nggak punya iman, berarti dia bukan daripada orang agama Islam. Karena kalau orang beriman itu harus percaya dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah,
Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau kita mempercayai itu semuanya, maka kita dikatakan insan yang kamil, dikatakan iman yang sempurna. Nah, paham tuh? Paham tuh? Kalau sudah paham tentang pelajaran lalu, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menambahkan rasa imannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini dia termasuk dari salah satu 114 surah yang dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Ada berapa juz? 30 juz dalam satu Al-Quran. Nah, kita akan bahas salah satunya di dalam Al-Quran ini, surah Al-Falaq, yang termaktub di dalam surah di dalam juz 30, dan urutan daripada surah Al-Falaq yang salah satunya ini adalah dari 113 surah. Karena dalam Al-Quran itu surah Al-Falaq termasuk daripada surah dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjut tentang lebih mendalam lagi tentang surah Al-Falaq, apa sih tujuan kita belajar tentang surah Al-Falaq? Tujuannya apa? Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini dalam surah Al-Falaq, yang pertama, agar peserta didik, kalian Pak Jamal ngajar, nah agar kalian apa? Dapat memahami surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Itu poin satu. Jadi kalau kita pengen tahu benar, harus tahu tujuannya. Kenapa kita belajar surah Al-Falaq? Nih tujuannya, agar kita memahami surah tersebut dengan baik dan benar. Kalau kita udah baik, udah benar, maka ketika kita bertanyakan tentang ilmu tentang Al-Falaq, karena kita udah tahu, udah benar, ketika orang bertanya, kita pun bisa menjawab. Itu satu poin. Poin yang kedua, tujuannya apa? Kedua, dapat membaca surah Al-Falaq dengan tartil, dengan benar. Jadi buat bacanya nggak sembarangan. Salah. Ya, tapi kalau bacanya dengan tartil, insya Allah dia menggunakannya bacanya dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntutan ilmu tajwid dalam tata cara membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, apa tujuannya sih kita belajar daripada ilmu surah Al-Falaq ini? Yang ketiga, agar kita dapat bisa menulis kalimat-kalimat dalam surah Al-Falaq. Itu yang ketiga, bisa dapat menulis. Yang keempat, dan kita dapat menghafal daripada surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kalau kita udah punya tujuan belajar ini, surah Al-Falaq, pasti insya Allah kita akan lebih semangat, lebih giat lagi memperdalami tentang salah satu ayat atau surah Al-Quran yang mana itu akan menambahkan rasa iman kita kepada Allah. Rukun iman keberapa ini termasuk pada kitab-kitab Allah? Keberapa? Ketiga. Kalau kita percaya dengan kitab-kitab Allah, ini surah Al-Qur'an, surah Al-Falaq termasuk dalam surah Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini tujuan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan ini kita belajar ini. Ya, pengen paham, pengen dapat membaca surah Al-Falaq dengan benar, dengan tartil, kemudian dapat bisa menulisnya dengan benar. Kemudian terakhir, mudah-mudahan kita bisa hafal daripada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Falaq. Paham tuh? Selanjutnya, ya tadi kita udah tahu tuh tujuan pembelajaran kita, ya, dari surah Al-Falaq. Terus kita belajar apa lagi? Mengapa surah Al-Falaq ini penting? Kalau tujuan kita udah punya tujuan nih, kalian dari rumah mau sekolah Al-Kamal, tujuan ngapain Al-Kamal? Saya tujuannya mau ke Al-Kamal nih sekarang. Tujuannya ngapain? Belajar. Pengen ketemu teman, pengen ketemu guru, atau pengen ketemu Bang Gepeng. Ya Pak ya. Nah, salah satu daripada surah Al-Falaq ini, ya, yang membuatnya penting. Kenapa penting?
Pertama, surah Al-Falaq adalah sebagai perisai yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menghadapi berbagai tantangan dan ketakutan. Dengan membaca surah ini, kita memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari bahaya dan kejahatan yang mengancam. Siapa yang pengen dapat bahaya setiap hari? Ada yang pengen dapat ancaman tiap hari. Kira-kira kalau dapat ancaman sama bahaya, ngeri gak hidup kita? Sedih gak kita? Takut gak kita? Takut. Kenapa? Orang setiap hari mendapat bahaya dan kejahatan. Jalan ketemu maling, naudzubillah. Nanti di jalan ketemu begal, naudzubillah. Ngeri gak? Ngeri. Nah, tapi apa? Seberapa penting surah Al-Falaq di salah satunya? Sebagai perisai, sebagai pelindung. Dari apa? Dari mara bahaya dan kejahatan. Siapa yang menjaga ini? Allah. Jelas di sini. Jadi pertama sebagai tameng kita, sebagai pelindung kita, sebagai perisai kita. Kalau kita sering-sering membaca surah Al-Falaq. Jelas di sini? Jelas. Nah, yang kedua, seberapa penting? Mengapa penting kita baca surah Al-Falaq? Yang kedua, ini adalah surah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa cemas atau takut, membaca surah Al-Falaq dapat memberikan rasa tenang dan keamanan. Ini membantu anak-anak memahami pentingnya doa dalam kehidupan mereka. Yang kedua, salah satu kenapa begitu penting surah Al-Falaq kita mesti amalkan, karena ini adalah meranjakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang kita bisa andalkan. Bisa kita andalkan hanya Allah. Tidak ada yang kita minta pertolongan, tidak ada yang bisa kita andalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta pada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta ke dukun. Jangan minta kepada yang datang-datang ke gunung-gunung. Jangan. Kita hanya bisa mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi takut nih. Lagi jalan malam-malam, malam-malam seru. Banyak bacain surah Al-Falaq. Ini yang kedua menjadi penting. Yang ketiga, dengan memahami surah Al-Falaq, anak-anak belajar tentang nilai-nilai keimanan dan keteguhan hati. Mereka diajarkan untuk selalu mencari perlindungan dari Allah dan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ini adalah pelajaran berharga yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Jadi yang ketiga ini adalah untuk menanamkan rasa keteguhan hati kita, bahwasanya kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, ini kita baca surah Al-Falaq. Penting nggak? Biko, penting nggak Biko? Penting madep sini. Penting atau enggak? Si Bilal. Penting. Jadi mulai sekarang, ayo kalau kita sudah tahu seberapa pentingnya, mengapa pentingnya baca surah Al-Falaq, ayo kita baca surah Al-Falaq, kita amalkan. Kita lakukan, kita baca setiap hari insya Allah. Nah, setelah kita tahu nih pentingnya surah Al-Falaq ini, apa selanjutnya? Kita belajar apa lagi selanjutnya? Yuk, agar kita tercapai tujuan kita, pembelajaran kita, ya, yang salah satunya agar kita dapat memahami baca surah Al-Falaq, kemudian kita bisa mengamalkan surah Al-Falaq, kemudian kita bisa menulis surah Al-Falaq, kemudian terakhir kita bisa hafal daripada surah Al-Falaq. Mari kita baca bareng-bareng bersama-sama. Ya, kita dari awal dari Pak Jamal dulu, nanti kalian. Baik, tuh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, Pak Jamal akan baca keseluruhannya, kalian simak, kemudian nanti semuanya baca bareng-bareng dari awal sampai akhir. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bisa? Bisa? Bisa semuanya? Baik, kita coba semua bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa, isti'adzah, basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nanti tenang nggak bacanya? Tenang nggak? Itulah karena surah Al-Falaq adalah kalam Allah. Baik, sekarang Pak Jamal tunjuk yang untuk baca yang keras, Zahra, silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, alhamdulillah. Zaid, Zih anta. Baik. Abiyu Ramadan. Ya silakan, Abi Ramadan. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, ahsanta. Syukran ya Abi Ramadan. Baik, semuanya. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min
kita baca nih tentang surah Al-Falaq, ya sebagaimana salah satu tujuan kita. Sekarang kita akan memperdalam apa sih Al-Falaq itu. Nah, tapi sebelum kita ke sana, apa sih asbabul nuzulnya itu? Asbabul nuzulnya. Tahu apa asbabul nuzul? Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau ayat atau asbabul nuzul surah Al-Falaq. Sebab-sebabnya turunnya surah Al-Falaq ini, pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, itu pernah disihir, pernah diguna-guna. Oleh siapa? Oleh Labib bin Al-Asam, seorang Yahudi. Jahat gak nih? Jahat gak? Jahat. Tapi Nabi Muhammad itu maksum. Apa maksum? Terjaga. Terjaga. Ini cuma apa? Mengajarkan kepada kita hikmahnya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan orang alim, kita masih banyak lemahnya. Nabi aja pernah dihina. Ya, jadi ini oleh Labib bin Al-Asam, orang dari Yahudi, pernah menyihir Rasulullah, ingin nyakitin Rasulullah. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian apa lagi? Sihir dilakukan menggunakan rambut dan sisir Nabi lalu disimpan di dalam sumur. Jadi Nabi Muhammad bekas sisirannya ada rambutnya disimpan, ya, lalu ditaruh di sumur, diumpetin biar nggak ketahuan. Makanya hati-hati nih kita yang perempuan utamanya, kalau lagi rambutnya panjang, rambutnya sering copot apa, hati-hati, khawatir orang main sihir. Boleh gak main sihir? Boleh gak main sihir? Hah? Dosa apa tidak dosa? Dosa. Tapi kalau main sisir boleh gak? Boleh. Ya, jadi ini hati-hati ya, melalui rambut dari kulit juga bisa. Ya, Nabi merasa lemah dan seolah melakukan sesuatu padahal tidak. Ya, jadi Rasul merasa lemes. Kenapa? Ya, kemudian Allah turunkanlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebagai pelindung daripada surah yang dibacakan. Nabi Muhammad sembuh dari sihir tersebut. Jadi ketika itu Rasulullah lemes saja, gak gairah, gak semangat. Kemudian turunlah surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Ya, tapi kita fokus di surah Al-Falaq. Ya, turun surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rasulullah membaca dua surah itu, maka disebut surah itu namanya surah Mu'adatain. Ya, dua perlindungan. Maka setelah Rasulullah baca dua surah itu, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka terusirlah, maka terbebaslah Rasulullah dari sihirnya Al-Labib bin Al-Asam, orang Yahudi. Itulah salah satu penyebabnya, sebab-sebabnya turun surah Al-Falaq. Fahim tuh? Jelas apa tidak jelas? Ayo, siapa yang belum paham di sini? Jadi sudah jelas ya tentang sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq. Nah, apa Al-Falaq arti itu sendiri? Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi surah ini diambil dari ayat pertama surah Al-Falaq, yang artinya apa? Waktu subuh atau terbitnya cahaya dari kegelapan. Jadi waktu subuh, wal fajar, wal du'a, al-falaq. Ya, al-falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Tadi kita udah baca. Ada berapa ayat? 5 ayat dalam surah Al-Falaq. Nah, di dalam surah Al-Falaq, golongan daripada surah Al-Falaq ini disebut namanya surah Makiyah. Kenapa disebut Makiyah? Karena Nabi Muhammad berada di kota Mekah atau Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Nah, makanya surah Al-Falaq ini disebut namanya surah Makiyah. Jelas di sini? Jelas? Nah, sebagaimana Pak Jamal sampaikan, ketika surah Al-Falaq ini turunnya berbarengan dengan surah An-Nas. Makanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini disebut namanya surah Al-Mu'adatain, Mu'awidatain.
2 surat perlindungan. Jadi kalau kita tadi itu takut, resah, dalam bahaya, dalam ketakutan, maka kita baca 2 surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya disebut namanya surah Al-Mu'awwidzain, 2 surat perlindungan. Sering-sering baca ini. Sering-sering. Lagi takut, lagi gak punya duit, baca. Lagi dijauhin temen, baca ini. Ada musuh di depan, baca surah Al-Mu'awwidzain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jelas di sini? Jelas gak? Jelas gak? Nah, oke. Kalau sudah jelas di sini, ya, kita akan lebih dalam lagi nih belajar. Setelah kita tahu tentang latar belakangnya, tentang sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq, kita udah tahu, dan juga arti dari kata surah Al-Falaq. Nah, sekarang kita akan lebih dalam, satu-satu akan kita bahas ayat demi ayat. Nah, yang pertama, perhatikan. Di dalam surah Al-Falaq ayat pertama, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup. Katakanlah, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Jadi di sini, ya, Rasulullah diperintah oleh Allah agar apa? Agar minta perlindungan hanya kepada Allah. Kapan? Waktu subuh, pagi-pagi. Jadi kalau habis sholat subuh baca, ya, baca. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Nabi Muhammad aja disuruh perintah. Muhammad, Nabi Muhammad, baca, minta perlindungan kamu kepada aku pada waktu subuh. Kenapa? Ayat kedua kita baca. 1, 2, 3. Min syarri ma khalaq. Kenapa kita disuruh baca oleh Allah? Kenapa Nabi Muhammad disuruh baca oleh Allah? Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ini kita nih, ada jin. Ada namanya jin Abiyu, versi kiri. Ada jin Arif, kayak Arif. Sebelah kiri juga, kayak Miko yang gede juga, sebelah kiri jinnya. Kenapa? Bahaya, bahaya tidak bahaya. Bahaya tidak bahaya. Bahaya. Walaupun kurus krempeng, apalagi gede, bahaya. Makanya kita baca surah Al-Falaq ini. Ini siapa yang merintah tadi? Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. Nah, setelah ayat 1, kedua kita tahu. Nah, sekarang ayat ketiga. 1, 2, 3. Wa min syarril ghasiqin idza waqab. Dari apa lagi? Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat ini melindungi kita dari kejahatan dan gangguan di malam-malam. Malam. Berani malam-malam? Berani gak ke lapangan bola malam-malam? Ke gedung pojok berani gak? Berani gak? Ke kuburan berani gak? Gimana supaya berani? Baca surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Kenapa? Dari Allah yang nyuruh, dari kejahatan waktu malam. Makanya kalau mau jalan malam nih, sama ayahnya malam-malam baca, sama ayahnya baca surah Al-Mu'awwidzain. Naik motor atau naik mobil, naik sepeda atau jalan kaki, atau naik sepeda nih kayak Abi Sabil naik sepeda, baca doa. Apa doanya? Ini ayat Al-Quran, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Apalagi yang Allah perintahkan setelah ayat kedua dan ketiga? 1, 2, 3. Dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat ini meminta perlindungan dari kejahatan sihir dan pengaruh buruk. Jadi yang ayat keempat ini menjelaskan tentang kita agar terhindar dari santet, dari yang berbau gaib.
ya, bukan kucing goib, ya bukan. Jadi yang berbau-bau busuk, berbau-bau yang tidak bagus, yang membahayakan, yang tidak nampak. Jadi penyakit itu bukan hanya bisul yang nampak, ya, bukan koreng saja, tapi ada penyakit atau sihir yang membahayakan tubuh kita, ya, yang nggak nampak di diri kita dengan panca indera kita nggak kelihatan. Gimana cara kita menangkalnya? Ya ini, kita baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dari mana kita tahu? Allah yang ngasih tahu. Di mana? Ini di ayat keempat, surah Al-Falaq. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Setelah kita ayat kedua dikasih tahu, ayat ketiga dikasih tahu, ayat keempat dikasih tahu. Nah, sekarang ayat kelima. Apa yang Allah perintahkan kembali? Setelah kita tahu tadi bahaya-bahayanya. Apalagi dari keburukan, apalagi dari kejahatan, apalagi terakhir di dalam surah Al-Falaq ayat kelima, 1, 2, 3. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ayat ini mengajarkan kita tentang perlindungan dari orang yang iri hati dan kejahatan mereka. Dari orang yang gak suka, benci sama kita, hasut sama kita, penyakit hati pokoknya deh. Ada yang tahu hatinya Aisyah? Ada yang tahu? Hatinya Nisa? Ada yang tahu. Hatinya Tala? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Arif apa lagi? Woi. Hatinya kita nggak ada yang tahu. Yang tahu hatinya seseorang itu antara Allah dan diri. Nah, khawatir kalau orang sudah benci sama kita, iri sama kita, dengki sama kita, gimana kita menangkisnya? Kan nggak kelihatan. Makanya Allah ngasih cara ke kita. Caranya apa? Baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang kita pelajari. Itulah makanya Rasulullah di ayat pertama, kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakan Muhammad. Rasulullah disuruh ngomong, Rasulullah disuruh berdoa. Ngapain? A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh, pagi-pagi. Ayo dibaca gak mulai saat ini? Mau baca gak surah Al-Mu'adzzatain? Mau nggak? Mau nggak? Dapat pahala, dapat perlindungan. Ya Pak ya. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita belajar, mengerti, memahami daripada ayat ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, apalagi sih yang kita akan pelajari setelah kita belajar surah Al-Falaq? Nah, ini manfaat membaca surah Al-Falaq. Tadi kita udah ngerti tuh, ya kan? Oh, begini maksudnya. Ayat pertama, Rasulullah disuruh baca, kita dijamin nggak? Dijamin nggak? Wallahu a'lam. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah dilindungi, kesalahannya diampuni, yang lalu ampuni akan datang. Rasulullah maksum. Itu aja masih disuruh oleh Allah untuk baca surah Al-Mu'adzzatain. Nah, kita udah tahu tadi itu manfaatnya, faedahnya, hikmahnya membaca surah Al-Falaq. Nah, sekarang manfaat membaca surah Al-Falaq. Pertama, perlindungan. Pengen gak aman? Pengen gak aman? Pengen gak Alfo? Hah? Rizky? Pengen apa? Oh aman. You si Salih senyum dong. Pengen aman? Aman. Nara? Aman. Nih, minta perlindungan. Manfaatnya. Terlindung semuanya kita nih dari hal-hal keburukan. Kalau kita sudah aman dari keburukan disebabkan karena kita suka mendawamkan, suka sering mengerjakan membaca surah Al-Falaq, maka kita akan dilindungi oleh siapa? Oleh Allah. Keburukan, misalnya ada kereta pengen nabrak kalian, kalian pengen ditabrak,
Tapi karena Allah kalian sering mengamalkan, sering membaca surah Al-Falaq, maka yang namanya kereta nggak jadi nabrak. Kenapa? Kita sudah dilindungi oleh Allah. Oleh siapa? Maha melindungi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya, manfaatnya. Jelas di sini? Jelas? Jadi kalau mau pergi ceria, senang, baca apa? Baca apa? Surah Al-Falaq. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, ketentram. Apa yang kedua? Tentram. Tentram itu bukan karena banyak harta, banyak uang, banyak jajanan. Enggak. Tentram itu di hati. Gak punya jajan, gak punya makan. Kalau posisinya tentram, hatinya tenang, tentram. Ya Pak ya, ya Pak ya. Coba besok puasa. Besok siap puasa Rabu. Kan gak makan gak minum. Ya Pak ya, nggak jajan kan? Tenang gak hati kita? Tentram gak kita? Cuman lemas doang ya. Ya, nah kenapa jadi tentram? Karena dia sering membaca surah Al-Falaq. Karena kenapa? Yang menenangkan hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya apa? Kebersamaan. Nah, kita nanti bisa menghafal ini bersama-sama dengan kita membaca, sering-sering kita membaca surah Al-Falaq, maka kita akan hafal daripada surah Al-Falaq. Sebagaimana kita tidak pernah merasa menghafalkan surah Al-Fatihah karena kita sering membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Sering kita baca bersama-sama Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Pernah gak kalian merasa menghafal? Pernah gak? Pernah gak? Gak pernah. Kenapa? Sering kita baca. Nah, begitu pun dengan surah Al-Falaq. Semakin kita senang membaca, suka membaca, maka kita akan kebersamaan, dapat menumbuhkan rasa ketenangan, kebenaran, dan juga menyenangkan, maka kita akan hafal daripada surah Al-Falaq. Alhamdulillah. Tepuk apa? Selanjutnya kita lanjutkan daripada materi surah Al-Falaq. Nah, nih sebagaimana tadi Pak Jamal sampaikan, kapan aja kita dibaca surah Al-Falaq. Nih, sebelum tidur. Ini sebagaimana Rasulullah memerintahkan, Nabi Muhammad nyuruh kita. Suatu ketika anaknya Rasulullah yang tersayang, Siti Fatimah Az-Zahra, datang kepada Rasulullah, Nabi, saya mau tidur. Rasulullah berpesan, kamu pengen selamat? Kamu pengen tenang? Kamu pengen dalam keadaan nyaman? Maka Rasulullah salah satunya apa yang disuruh oleh Rasulullah? Baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi sebelumnya disuruh baca surah Al-Ikhlas. Sebelumnya disuruh baca ayat kursi. Sebelumnya disuruh baca tasbih. Subhanallah, tasbih, hamdalah, takbir 33 kali sebelum itu. Tapi paling tidak minimal kita baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kenapa? Ini yang diperintahkan oleh Rasul. Agar apa? Tidur kita selamat. Berapa banyak orang yang tidur meninggal? Siapa yang pengen? Pengen? Udah siap? Hah? Udah siap belum? Ya? Saya udah siap. Lagi tidur. Gak balik. Kalau nggak baca doa, berarti gimana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Coba andai kata dia baca salah satu surah dalam Al-Quran, minimal surah Al-Falaq sebelum dia tidur, tahu-tahu dia meninggal dunia, maka Allah takdirkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum tidur dia mempersiapkan dirinya dengan diawali dengan membaca ayat Al-Quran. Salah satunya surah Al-Falaq. Tidur. Siapa yang menjamin kita habis tidur bangun lagi? Ayo. Sebagaimana nyanyi, bangun tidur, tidur lagi. Iya, bangun tidur, tidur lagi. Siapa yang menjamin? Bangunnya kita, habis tidur bangun lagi. Siapa yang menjamin?
nggak ada yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara selamat supaya tidur kita tenang sebelum tidur, minimal kita baca salah satu ayat Al-Quran, yakni surah Al-Falaq sebelum kita tidur. Mau baca atau tidak mau baca? Gampang atau susah? Banyak atau dikit surahnya, ayatnya? Dikit. Nah, kemudian apalagi kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq tadi sebelum tidur. Nah, sekarang saat kondisi takut, lagi jalan misalnya, kalian sendiri atau kalian lagi jalan-jalan. Pak Jamal pernah dulu lagi SD jalan-jalan ke Ancol sama sekolah. Nah, di sekolah terpencar Pak Jamal sama teman-temannya Pak Jamal. Dulu masih SD. Pak Jamal dulu sekolah SD sini 01. Itu terpencar dengan teman-temannya Pak Jamal. Pak Jamal bingung. Maka baca surah Al-Falaq ini. Insya Allah hati akan tenang. Begitupun kalian nih, lagi jalan-jalan kalian rame-rame, kalau tersesat, duduk, diam sejenak, baca surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Awali dengan surah Ikhlas. Kalau hafal, insya Allah nanti Allah akan kasih ketenangan ya saat kita kondisi takut. Takut apa Pak? Semuanya. Takut apapun, baca surah Al-Falaq. Kemudian, siapa yang pengen sama keluarga? Pengen ke sama keluarga? Sayang ke sama keluarga? Sayang gak? Pengen gak keluarganya bersatu? Pengen gak keluarganya bercerai? Pengen gak keluarganya utuh? Nah, sering-sering kita baca surah Al-Falaq. Agar apa tadi? Terhindar daripada fitnah-fitnah ataupun hal-hal yang buruk, sehingga menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bersama, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayah ibu kita sehat, alhamdulillah. Kakak kita sehat, alhamdulillah. Adik kita sehat. Makanya kalian di rumah, jadikan rumah kalian di sini, jadikan Baitullah, rumahnya Allah. Dengan apa? Cara banyak baca Al-Quran. Salah satunya apa? Surah Al-Falaq. Agar apa? Terlindung rumah kalian semuanya. Fahimtum? Alaysa kadzalik? Oke, ya. Jadi itulah maksudnya kita belajar tentang daripada surah Al-Falaq. Ada yang ditanyakan tentang surah Al-Falaq sebelum kita lanjutkan untuk menghafal? Ada? Surah Al-Falaq itu berapa sih Pak? Surah Al-Falaq. Tadi Pak Jamal sampaikan tadi, surah Al-Falaq itu ada berapa surah? 114 surah. Dan surah Al-Falaq itu berada urutan kedua terakhir sebelum terakhir. Yang terakhir surah An-Nas. Atasnya surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq ini berada di urutan ke 113. Banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Nah, hafal gak Al-Quran? Pak Jamal hafal Al-Quran. Itu nama dong Al-Quran. Ada lagi? Ya. Siapa yang berani tidur di kuburan? Ada yang berani tidur di kolong jembatan? Ada yang berani? Nah, kemana bertanya nih? Kalau mau tidur, boleh gak baca surah Al-Falaq? Nah, sebagaimana ini Rasulullah ketika menasihatkan anaknya Siti Fatimah Zahra tadi, bahwasanya Rasulullah memerintahkan anak tersayangnya untuk membaca salah satunya surah Al-Falaq. Jadi ayo, jadi boleh, sering harus kita baca. Gak mesti hanya waktu tidur saja. Lagi naik motor, lagi naik sepeda, lagi naik kendaraan, baca surah Al-Falaq. Fahimtum? Nah, sekarang di mana? Sudah jelas? Sudah? Nah, sekarang tipnya menghafal surah. Nah,
Dengan apa? Kalau bernyanyi mungkin tidak ada, ya, kalau senang-senang, ya, mengulang-ulang. Nah, ini tadi dengan cara tadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca nih, caranya begini. Satu ayat kita baca berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, tutup. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Diulang lagi. Setelah hafal, pindah ke ayat kedua, buka lagi, baca berulang-ulang. Itu caranya supaya kita untuk menghafal. Kemudian yang ketiga adalah tentang asbabul nuzulnya, sehingga kita tahu, oh, ayat pertama tentang ini tadi tuh minta perlindungan sama Allah. Dari apa? Oh, dari keburukan, dari kejahatan, dari ini. Ini caranya kita untuk supaya menghafal daripada surah Al-Falaq. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum kita kesimpulannya daripada surah Al-Falaq ini, ya, bahwasanya surah Al-Falaq ini begitu penting bagi kita. Dengan menghafal dan membacanya, kita mendapatkan perlindungan dari segala hal buruk dan gangguan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita selalu dilindungi oleh Allah dari mana? Dari hal-hal kejahatan yang sangat menakutkan. Ketika kita membaca surah Al-Falaq ini, kita merasa lebih tenang dan percaya diri, terutama pada saat-saat sulit. Mari kita teruskan amalkan surat ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih, setelah kita paham, mendalam, memahami, mengerti dan tahu isinya surah Al-Falaq, kira-kira mau sering membaca atau sering meninggalkannya? Mau sering diamalkan atau membiarkannya? Kira-kira kalau nggak baca rugi apa untung? Rugi. Kita. Fahim? Baik. Siapa yang hafal surah Al-Falaq ayat pertama? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua? Min syarri ma khalaq. Ketiga? Min syarri ghasiqin idza waqab. Keempat? Min syarri naffatsati fil 'uqad. Kelima? Min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang mau baca ke depan? Jangan tunjuk saja. Sudut baju ke depan. Yuk, silakan coba hafalkan di depan. Ini ketua kelas nih. Wow, ketua kelas gengnya nih, harus hafal. Yuk, dengarkan, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Allahul azim. Ya, beri tepuk tangan untuk Ariel tadi. Siapa lagi? Yang dari perempuan? Ayo, Ju. Salwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ya, beri plus untuk Allah. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kalian sudah memahami, sudah
bisa membacanya dengan tertil, sudah bisa dapat menghafalkan daripada surah Al-Falaq ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita yang kita niatkan tadi mudah-mudahan tercapai dengan baik dan benar. Tapi sebelum kita selesai, Pak Jamal akan memberikan lembaran soal yang sekiranya pembelajaran yang tadi kita pelajari dapat kita implementasikan dalam ilmu pengetahuan kita. Ya, kita berikan soalnya dulu. Berikan ke belakang. Belakang. Silakan tulis namanya. Ditulis. Sudah selesai? Belum? Halas? Sudah? Halas. Yuk, dikumpulkan. Yuk, sini, kumpulkan barisan sini. Yuk, kumpulkan, apa kumpulkan? Sudah, gak apa-apa? Yuk, kumpulkan. Sudah, barisan sini. Sudah, yuk. Abizar, temannya. Bapak Abiyu. Sudah. Sudah, yuk. Abiyu Yahya. Rizky. Oke. Terima kasih. Yuk, sudah. Semua. Baik. Jadi dari pengerjaan soal ini ya tentang daripada pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan yang kalian kita pelajari bersama ya Allah mudahkan dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Terutama kita harus lebih sering lebih daripada membaca Al-Quran. Salah satunya adalah tentang surah Al-Falaq. Baik. Tapi sebelum Pak Jamal tutup untuk ini, Pak Jamal akan coba soal lisan. Ya, soal lisan. Di surah Al-Falaq termasuk surah apa? Golongan apa? Makiyah. Surah Al-Falaq termasuk surah Makiyah. Berarti surah tersebut turun di kota mana? Di kota Mekah. Berapa ayat dalam surah Al-Falaq? 5 ayat. Apa arti dari Al-Falaq? Waktu subuh. Alhamdulillah.
Nah, alhamdulillah ya semuanya Pak Jamal kira semuanya insya Allah memahami untuk pelajaran kali ini. Ya, Pak Jamal ucapkan terima kasih semuanya atas pembelajaran kali ini, dan Allah jadikan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan diberikan daripada ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dari Pak Jamal cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa belajar yang dipimpin oleh ketua kelas sebelum kita pulang. Ya, silakan ketua kelas. Isti'dadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tim dasana fi hadan arba bi karati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan rapikan bukunya. Nanti dalam pulang hati-hati dalam perjalanan, jangan lupa amalkan surah Al-Fatihah. Sudah dirapikan? Yuk. Yuk, dari bangku sini terlebih dahulu. Silakan. Yuk, keluar. Airnya jatuh. Yuk, keluar. Ayo. Yuk, bangku sini. Silakan. Periksa kolom-kolomnya, kalau ada yang tertinggal. Yuk.